Halo friend, kembali lagi di Baku Hantam 123. Nah, ini ada 100.000 drone Shahed 313 ya, milik Iran ya. Senjata yang bener-bener bakal bikin pusing kepala jenderal-jenderal di Pentagon dan mengubah peta peperangan abad ke-21. Pantas aja ya kan, Amerika Serikat itu mikir 1000 kali mau menyerang Iran. Posisinya sekarang bener-bener diambang bingung, friend. Mau nyerang, tapi kalau 100.000 drone ini meluncur sekaligus ke seluruh pangkalan mereka di Timur Tengah, gimana cara menangkisnya ya kan? Jadi kalau mau mundur itu gengsi karena sudah disorot kamera seluruh dunia. Sudah koar-koar mau kasih sanksi. Tapi kalau mau maju, ya takut kena tempeleng drone yang harganya cuma seharga mobil Avanza, tapi bisa bikin kapal induk nangis. Jadi ya mungkin cuma bisa nunggu momen. Nunggu-nunggu gitu ya, berani apa enggak. Jadi bila mana negaranya chaos ya friend, Iran ini sudah nggak mau lagi omon-omon doang. Kayak negara-negara yang cuma bisa rapat-rapat di PBB tapi nggak ada isinya, bukan ya. Iran bilang kalau disentuh ya tempeleng. Klaim bahwa Iran memiliki hingga 100.000 drone kamikaze Shahed ini menandai pergeseran besar menuju peperangan saturasi berbasis kuantitas. Ini yang berbahaya friend. Ini peperangan yang tujuannya buat mengikis habis pertahanan udara lawan. Bayangkan sistem pertahanan udara Amerika yang mahal-mahal itu, satu rudal pencegat harganya miliaran, disuruh nangkis drone yang harganya recehan tapi jumlahnya kayak laron. Ini namanya mengubah keseimbangan militer secara global, bukan cuma regional lagi. Jadi usut punya usut friend, bila mana 100.000 drone ini yang diklaim akan diluncurkan jika negaranya terancam, pertanyaannya cuma satu, apakah sistem pertahanan udara Amerika Serikat di seluruh teluk, mulai dari Qatar, Bahrain sampai Arab Saudi itu jumlahnya ada 100.000 rudal? Ya nggak mungkin kan, itu baru dari satu jenis drone saja loh, belum drone-drone jenis lain yang lebih canggih, belum rudal balistik Fatah yang katanya hypersonic itu, belum rudal-rudal lain yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu. Apakah payung udara Timur Tengah yang jadi base camp Amerika ini sudah siap jadi sasaran tembak? Jangan-jangan nanti yang bisa ditangkis cuma 5.000 atau 10.000 drone saja, terus sisanya yang 90.000 itu jebol apa enggak? Lari kemana itu semua? Kalau sudah jebol, ya pangkalan militer itu rata sama tanah friend. Makanya baru-baru ini ada pidato ya jangan ngancam-ngancam negara Persia gitu. Itu kebiasaan lama yang harus dibuang, kata para petinggi di Teheran kemarin waktu khutbah atau pertemuan penting itu. Tapi nyatanya ya Amerika cuma bisa kasih narasi omong kosong di media. Padahal klaim Iran ini didukung sama data produksi yang gila-gilaan. Kabarnya sampai ratusan unit per hari. Apalagi kalau benar dibantu keahlian dari Rusia yang sudah pengalaman perang di Ukraina, ini sudah meningkatkan kemampuan perang drone Teheran ke level yang gak masuk akal. Ini variabel kunci friend buat menilai siapa yang sebenarnya pegang kendali di kawasan sana. Nah, pernyataan tersebut jadi perhatian luas karena laporan terbaru bilang Iran sudah punya stok operasional yang siap tempur. Bayangkan, produksi 400 unit per hari itu artinya dalam sebulan saja mereka sudah punya ribuan unit baru. Sebuah klaim yang kalau akurat secara operasional bakal menempatkan Iran di puncak inventaris drone kamikaze yang tak tertandingi oleh negara manapun di dunia, termasuk Amerika sekalipun. Jadi kalau dibanding-bandingkan ya nggak usah banyak-banyak, coba saja testing kasih kejutan 5.000 drone diarahkan ke satu titik pangkalan. Berapa rudal Patriot yang harus keluar? Berapa biaya yang harus dibuang buat menangkis barang murah itu? Kalkulasinya sudah matang friend. Untuk menenggelamkan pengaruh Amerika di Timur Tengah itu sudah ada hitung-hitungannya. Dan untuk menangkis 5.000 drone saja biayanya sudah luar biasa mahal. Sedangkan stok di gudang Iran masih ada puluhan ribu lagi. Lo bayangkan kalau lo jadi komandan di sana, emang berani ambil resiko dengan konsekuensi pangkalan lo jadi lautan api? Penilaian ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global ya. Perluasan pengaruh militer Iran lewat proksi-proksinya di Lebanon sampai ke Laut Merah itu nyata. Efektivitas sistem Shahed ini sudah terbukti di banyak konflik intensitas tinggi. Ini memperkuat persepsi kalau drone Iran sekarang bukan lagi cuma pelengkap taktis, tapi sudah jadi aset strategis yang mematikan. Jadi buat yang belum paham friend, jarak 2.500 km itu buat teknologi Iran sekarang ya cuma makanan sehari-hari friend. Istilahnya kalau diterbangkan dari satu titik di Iran, bisa sampai ke target-target vital tanpa perlu transit-transit lagi. Langsung pencet tombol, meluncur 2.500 km tepat sasaran. Dengan radius terbang ribuan kilometer dan jumlah mencapai 100.000 unit, siapa yang nggak keder? Kalau cuma omon-omon nanti beneran ditempeleng. Kapal induk sekelas Abraham Lincoln bisa-bisa pensiun dini kalau kena hantaman bertubi-tubi. Jika dinilai secara kolektif ya friend, pernyataan-pernyataan dari Iran ini menggambarkan program pesawat tak berapa
perawak mereka bukan lagi sistem senjata yang terisolasi, melainkan ini adalah arsitektur baru dari doktrin serangan massal. Mereka membangun pencegahan peperangan berbasis ketahanan. Artinya mereka siap dipukul, tapi mereka punya cara buat balas yang lebih menyakitkan secara ekonomi dan psikologis. Usut punya usut, friend. Bagi para ahli pertahanan, arti strategisnya itu bukan cuma di angka 100 ribunya, tapi kemampuan sistem ini buat bikin musuh rugi secara finansial. Bayangkan, harga satu drone itu mungkin cuma seharga mobil bekas, tapi rudal yang buat nangkis harganya miliaran dolar. Ini namanya perang ekonomi lewat udara. Jadi ini bukan drone riset-riset yang habis diterbangkan terus hilang atau jatuh sendiri ya, friend. Bukan kayak drone yang cuma buat pameran terus tenggelam gak meletup. Ini sudah teruji di medan perang sesungguhnya. Jarak ribuan kilometer ditempuh dengan gampang. Iran mau menggeser cara perang modern yang tadinya tergantung sama pesawat tempur mahal yang pilotnya satu aja sekolahnya miliaran, diganti jadi perang gesekan atau perang atrisi, di mana kemenangan itu dicapai dengan cara menghabiskan nafas musuh, menghabiskan duit musuh, dan menghabiskan toleransi politik mereka. Pada skala ini, program drone Iran sudah berfungsi sebagai bentuk kekuatan strategis yang logis. Meskipun daya ledaknya mungkin gak sebesar rudal balistik antar benua, tapi jumlahnya yang masif itu yang jadi teror. Ini memungkinkan Iran buat tetap tekan lawan, sambil mereka sendiri aman karena aset-aset berharga mereka disembunyikan di bunker bawah tanah yang dalam banget. Persediaan amunisi yang mendekati angka 100 ribu unit ini mewakili pergeseran dari serangan asimetris kecil-kecilan ke peperangan skala besar yang berkelanjutan. Tujuannya jelas, melumpuhkan total sistem pertahanan udara musuh sampai mereka nggak punya peluru lagi buat nangkis. Jadi maksudnya, friend, kalau sampai terjadi perang beneran, Iran itu sudah siap meladeni perang jangka panjang. Bukan tipe negara yang kalau diserang terus seminggu kemudian menyerah, enggak. Mereka bisa meladeni perang bertahun-tahun karena stok amunisi dalam negerinya itu melimpah ruah dan diproduksi sendiri, bukan impor. Jadi mereka punya tulang belakang persenjataan yang mandiri dengan jangkauan lebih dari 2000 km dan hulu ledak yang cukup buat hancurkan infrastruktur penting. Kurang lebih seperti itu petanya, friend. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait 100 ribu drone Shahed Iran ini yang siap meluncur kalau kondisi chaos? Apakah Amerika beneran berani atau cuma gertak sambal saja? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Dan friend, jangan lupa faktor psikologisnya ya. Bayangkan mental para tentara yang berjaga di pangkalan-pangkalan itu. Mereka tahu di radar ada ribuan objek kecil yang terbang rendah, tidak terdeteksi maksimal, tapi bisa meledakkan apa saja yang disentuhnya. Ini bukan cuma soal ledakan fisik, tapi soal menteror mental lawan sampai ke titik nadir. Iran itu cerdik. Mereka tahu kalau satu jet tempur siluman F-35 harganya triliunan. Tapi kalau diparkir di landasan dan dihantam drone seharga motorsport, ya rongsokan juga jadinya. Bayangkan efisiensi biayanya, friend. Amerika harus mengeluarkan miliaran dolar setiap hari hanya untuk menyiagakan sistem radar dan pencegat mereka. Sedangkan Iran, mereka tinggal duduk manis, produksi terus-menerus di pabrik bawah tanah, dan menunggu perintah. Ini yang disebut checkmate dalam catur geopolitik. Strategi saturasi ini memaksa musuh memilih, mau bangkrut karena beli peluru pencegat, atau mau hancur karena pangkalan kena hantam. Benar-benar sebuah dilema yang mematikan bagi negara manapun yang coba-coba mengusik kedaulatan mereka.